warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi melestarikan sumber daya alam serta memanfaatkan sumber daya alam. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Melestarikan sumber daya alam, ada beberapa hewan langka di Indonesia. Salah satunya yaitu burung cendrawasih. Kita harus turut menjaga pelestarian hewan langka agar tidak punah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis, yaitu di Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Parades, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, teman-teman, sehingga harus kita lindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara 1. Tidak memperjualbelikannya ya teman-teman ya. Tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan atau teman-teman memelihara burung cendrawasih di rumah. Tidak boleh ya teman-teman. Nah, ketiga, tidak merusak habitat aslinya. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Nah, contoh hewan yang hidup di darat salah satunya ada ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya ada di dataran tinggi. Yang kedua, bebek. Nah, bebek juga tinggal di darat. Namun bebek juga dapat berenang, teman-teman. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Siapa yang suka telur asin? Nah, yang ketiga ada kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Yang keempat, ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan juga yang dimanfaatkan sebagai makanan. Ada juga sebagai ikan hias atau ikan peliharaan. Nah, untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya, apa teman-teman? Contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering atau kotoran hewan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan ada 2. 1. Apabila teman-teman merawat pohon mangga, akan menghasilkan buah yang bisa kita makan. Yang kedua, apabila teman-teman menernak ayam, ayam yang diternak akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Betul sekali teman-teman. Nah, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang teman-teman dapat lakukan untuk menjaga keseimbangan dan
pelestarian sumber daya alam. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ada 5. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Ketiga, menanam tumbuhan. Keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhannya. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Berburu hewan langka. Kedua, penggundulan hutan. Ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, ini ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Teman-teman bisa lihat ya, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, teman-teman, sekian materi dari Bu Dewi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan mempelajarinya secara mandiri ya teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.